Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wida Syafiq, NIM 211011053 dari kelas S1TT09B, dan cita-cita saya menjadi profesional engineering. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab subprogram fungsi dan prosedur. Untuk yang pertama-tama, untuk penjelasan terlebih dahulu, untuk kita lebih mengenal pada subprogram kali ini, kita belajar tentang materinya terlebih dahulu. Ya, introduction. Tadi nama saya Muhammad Abdul Syafiq, 211011053, kelas S1TT09B. Untuk subprogram kali ini, pendahuluan materi. Subprogram adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu, dan letaknya itu terpisah. Biasanya itu di awal program, nanti dipanggilnya tuh di main program untuk mensimpelkan pemrograman tersebut ya. Terus ada beberapa bab yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama fungsi, dan yang kedua itu prosedur, yang ketiga subprogram tanpa parameter, dan yang keempat ada subprogram rekursif. Untuk pertama, subprogram fungsi. Subprogram fungsi atau dalam istilah pemrograman disebut dengan function, merupakan blok kode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah spesifikasi. Fungsi dapat dipanggil digunakan berkali-kali, serta dapat menerima input dan mengeluarkan output. Bagian-bagian fungsi. Cara pembuatan fungsi dapat berbeda berbagai macam bahasa pemrograman. Namun hal yang pasti, fungsi itu memiliki beberapa bagian fungsi: nama fungsi, parameter, dan badan fungsi. Terus nilai kembalian atau output yang akan dikeluarkan setelah proses badan fungsi selesai dilakukan. Untuk mengenal lagi, di sini saya menaruh contohnya, semisal type data fungsi, terus nama fungsinya apa, parameternya apa, lalu nanti dideklarasikan jika ada, lalu badan algoritmanya bagaimana. Untuk contoh lebih jelasnya tuh begini, jika ada kita mau bikin fungsi mengenai float hitung fx, float deklarasinya variabel lokal, tidak ada. Terus badan algoritmanya tuh seperti ini, return 2 kali x kali x ditambah 5 kali x min 8. Untuk penjelasan dari program di atas barangkali lebih spesifik, di sini saya juga mencantumkan penjelasan programnya, yaitu float x merupakan variabel yang merupakan input dari persamaan pertama di atas. Tipe data float dipilih agar nilai x yang diinputkan dapat bernilai pecahan desimal. Return 2 kali x kali x ditambah 5 kali x dikurangi 8 adalah nilai yang akan dikeluarkan dari fungsi. Berarti tersebut adalah nanti jadinya rumus yang akan dibawa-bawa oleh fungsi tersebut. Untuk contoh pemanggilannya, yaitu tinggal ketik saja hasil sama dengan hitung fx data, nanti akan muncul secara otomatis, fungsi tersebut akan dipanggil. Untuk bab yang kedua, subprogram prosedur. Untuk pengertian, prosedur adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram program bagian. Prosedur diawali dengan kata reserved cadangan prosedur di dalam bagian deklarasi. Prosedur banyak digunakan pada program terstruktur karena merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program sederhana dalam bentuk prosedur untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang. Kayak semisal kita nggak mungkin dong nulis rumus panjang-panjang itu berulang-ulang kali di setiap case atau setiap pemilihan gitu berbeda-beda. Nah, nggak mungkin kan, berarti kita tuh harus bikin prosedurnya dulu, atau biar nanti langsung dipanggil saja gitu loh rumus tersebut. Untuk contoh programnya,
penulisan programnya tuh seperti ini: void nama prosedur, parameter, deklarasinya jika ada, badan deklarasi lokal, terus badan algoritmanya juga. Berdasarkan struktur tersebut, prosedur memiliki struktur yang hampir sama dengan struktur fungsi. Perbedaannya terletak pada parameter. Parameter pada struktur fungsi hanya terdiri dari parameter input saja, sedangkan parameter pada struktur prosedur dapat terdiri dari parameter input, parameter output, atau parameter input atau output. Jadi bisa gabung, kita mau input sama output atau mau input sendiri, apa nanti parameternya itu output. Hal tersebut membuat jumlah nilai yang dioutputkan dari struktur prosedur dapat lebih dari satu selama nilai tersebut dijadikan parameter. Untuk contoh programnya seperti ini: void hitung fx, float kali y, deklarasi variabel, tidak ada, badan algoritma. Terus untuk penjelasannya, yaitu tanda pointer pada parameter y menunjukkan bahwa parameter tersebut adalah parameter output atau parameter input output. Tanda pointer tersebut harus selalu mengikuti parameternya ketika diproses pada bagian algoritma. Sama seperti fungsi, prosedur juga dapat digunakan pada subprogram lain atau program utama dengan cara memanggil namanya diikuti dengan parameter sesuai dengan urutan. Jadi manggil prosedur itu sama kayak yang tadi fungsi, tinggal tulis apa, semisal tadi float fx, tinggal float fx data. Nah itu nanti prosedurnya muncul sendiri. Ya kalau untuk lebih jelasnya seperti ini. Kan di sini ada nama fungsi dan parameter. Contoh pemanggilan untuk prosedur fx yang sudah didefinisikan yang tadi sebagai contoh di atas yang ini. Nah, di sini kan ada float x dan float y. Nah, kita tinggal tulis saja hitung fx data dan hasil. fxfy tadi data dan hasil masuknya. Tanda dan digunakan untuk memanggil parameter yang memiliki tanda pointer yang untuk y. Pada pendefinisian prosedur dalam hal ini adalah parameter output atau parameter input output. Untuk subprogram yang ketiga ada subprogram tanpa parameter. Di sini saya menjelaskannya singkat saja karena ini juga singkat ya. Tanpa parameter, sebuah subprogram dapat dideklarasikan dengan struktur fungsi ataupun prosedur tanpa menggunakan parameter. Dengan kata lain, parameter pada struktur fungsi atau prosedur tersebut dapat dikosongkan. Berarti nggak apa-apa, nggak dituliskan parameternya, nggak dituliskan juga nggak apa-apa. Pada fungsi dan prosedur tanpa parameter tersebut, output dapat diperoleh dari nilai yang sudah ditentukan. Atau kita kan pertama-tama tuh menentuin variabel globalnya apa. Nanti contohnya nanti saya contohkan di selanjutnya. Yang berbeda dengan variabel lokal, hanya dapat digunakan oleh fungsi atau prosedur tersebut. Untuk subprogram yang keempat yaitu subprogram tanpa rekursif. Penjelasannya untuk subprogram ini adalah suatu fungsi dan prosedur dikatakan rekursif jika fungsi atau prosedur tersebut melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Pemanggilan tersebut dapat berarti proses yang berulang yang tidak dapat diketahui kapan akan berakhir. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rekursif adalah adanya pengondisian untuk membuat multifungsi dan prosedur tersebut berhenti. Ya, untuk materinya seperti ini. Jika masih ada yang belum paham, nanti dicontohkan di pembuatan programnya. Ya, kita langsung kembali ke sini, contoh programnya. Kita buat file baru. Sebelum itu di sini saya akan menunjukkan flowchartnya terlebih dahulu. Nanti ya untuk bentuk kasarannya nanti saya akan bikinnya seperti ini. Di sini ada prosedur nilai, yaitu nilai nanti masuknya
input nilainya. Lalu rumus harga di sini saya akan kayak bikin program peminjaman gitulah. Terus untuk fungsi ada dua fungsi di sini, fungsi menu dan fungsi topik. Ini di sini saya akan mencoba di dalam fungsinya itu ada apa? Ada menu untuk programnya tersebut. Lalu fungsi topik ada, nanti topiknya itu cuma pengisian nama program terus identitas, begitu saja. Oke, kita mulai. Karena di sini saya akan banyak sekali menggunakan integer ini. Pilih, lalu di sini kita membuat fungsinya, fungsi menu, lalu di bawahnya fungsi topik yang tadi, yang untuk penamaan sama identitas nanti programnya. Lalu prosedurnya, prosedur total bayar. Untuk rumusnya sendiri saya memakai integernya integer jam, terus harga ruangan sama dengan berapa, jam sama integer harga ruangan. Harga ruangannya di sini kita set saja berapa, enaknya berapa ya, 15.000 kali ya, 15.000. Oke, lalu ini deklarasinya. Jam dikalikan harga ruangan. Lalu print out-nya di sini adalah harga yang harus Anda bayarkan. Alah. Fungsi topik. Di sini panggil tuh fungsi topik muncul gitu kan. Lalu di sini tulis apa yang mau tulis, misal di sini nama, karena ini program saya jadi pakai nama saya, masuk ke dalam pilih. Ya, selesai. Jika lalu untuk ini, untuk kita bikin pemilihan kan. Ini kita coba nomor 1, pesan. Masukkan nama pemesan, misal Kartono. Durasi peminjaman yaitu 12 jam. Masukkan nomor ruangan keempat. Nah, harga yang harus Anda bayarkan adalah 180.000 untuk 12 jam. Terima kasih atas kunjungannya. Nah, seperti itu untuk program yang pemilihan yang pertama kita. Ya, untuk menu yang kedua mari kita lanjutkan, yaitu menu booking. Semisal sini ada nama bookingnya semisal Yudia, terus hari bookingnya itu Selasa, terus jam bookingnya jam 4. Nanti akan terverifikasi nama booking Yudi, hari booking Selasa, jamnya jam 4 sore, terima kasih atas kunjungannya. Nanti akan seperti itu dan sistem akan berhenti, otomatis keluar. Untuk yang menu yang ketiga di sini nanti akan muncul tulisan yakin mau keluar. Terus semisal kita mau melanjutkan programnya, kita pilih opsi 1,
Terus nanti akan muncul lagi menu utama yang tadi. Nah, lalu kita semisal kita mau keluar nih, mau keluar program ya, kita pilih dua, benar, nanti program akan terhenti dan selesai aja begitu program. Ya, sekian dari saya untuk demo aplikasi. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, izinkan saya untuk memberikan quotes, satu patah kata dan dua patah kata. Masalah adalah kesempatan bagi Anda untuk melakukan yang terbaik, dari Duke Ellington. Oke, sekian dari saya, video ini saya akhiri. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian ataupun apapun itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.